Itu kan kita masih mau berdiskusi dengan ahli pendidikan ya. Kalau ini seseorang itu maksudnya gini, behavior seseorang yang ujian gitu ya, yang normal itu gimana? Quote unquote normal ya, karena tergantung anaknya juga gitu ya. Nah ini waktu itu adalah dengan tracking mata dan kepala, gerakan kepala. Jadi kalau matanya ini dan kepalanya kalau misalnya ya, gitu ya, jadi sih nggak mulai kalau nyontek atau apa gitu. Jadi ya memang agak lebih susah lagi ya membuat soal ujiannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miko. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini kita pagi ini ngobrol-ngobrol lagi bersama. Selamat pagi semuanya yang ada di online. Kita ada lagi nyobain online di GoPlay. Nah, topik yang mau kita bahas apa nih Miko? Oh iya, Tentang perkenalan. gadget, Pak. Tentang gadget. Perkenalan lagi, Pak. Perkenalan lagi. Saya biasanya topinya dari Padepokan Budi Raharjo. Kalau Miko dari Saya dari anak bisa, Pak. ya, saya selalu kalau saya Budi Raharjo tidak bisa. Kalau Miko bisa, kalau saya tidak bisa ya, kita harus bisa ya. Oke. Kita akan bahas tadi apa gadget. Ya, gadget, Pak. Mau bahas tentang gadget, Pak. Jadi, ya kita bahas gadget hari ini. Saya Jadi, ini karena kan sekarang banyak ya, yang pakai gadget ya untuk sekolah, ya, kebutuhan. gadget untuk anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang ini ya saya main-mainkan ini layarnya juga. Nah, ini lagi eksperimen-eksperimen, mudah-mudahan lebih bagus lagi ya video-video kita. Nah, sekarang saya mau ini dulu ya, gadget. Gadget. Kalau saya jadi anak-anak dengan gadget, kalau kita, saya nggak tahu ya dengan Miko. Kalau saya biasanya masih pakai komputer. Alasan saya pakai komputer sederhana sih. Satu, layarnya lebar karena mata saya makin tua nih, udah harus pakai kacamata nih sekarang. Jadi ini kacamatanya kacamata baca, jadi makin susah. Kedua, jari saya jempol semua. Sama-sama, Pak. Sama. Kalau ngetik deh jadi susah, jadi saya harus, aduh, ngetiknya gimana ya. Jadi ya inilah yang jadi masalah. Itu jadi saya pakainya komputer. Sebentar, saya mau view-nya galeri. Oke, gitu ya. Pak. Saya kan sekarang ini Pak, kita mau bahas gadget karena kan anak-anak udah online, Pak. Ya, Waktu itu kan dari Pak Budi cerita kita kemungkinan bakal hibrid ya Pak ya, sampai nanti mungkin justru jadi sekarang orang-orang mulai belajar pakai online ya, walaupun nanti sudah nggak COVID ya. saya Mungkin kira begitu. Saya kira begitu. Dan kalau saya kira ya anak-anak sekarang udah terbiasa ya sekarang dengan gadget ya. Dengan terbiasa dengan gadget. Jadi dugaan saya online tuh lebih mudah, maksudnya lebih mudah gini, masuk akal dan dapat dilakukan. Kalau dulu mungkin banyak hambatan ya, orang-orang wah ini harus beli gadget, harus beli ini gitu ya. Kalau sekarang karena kemarin kepaksa ya, jadi kita udah lebih ini, udah lebih terbiasa sehingga kedepannya menurut saya makin lebih terbiasa lagi sehingga orang akan dengan mudah, bukan dengan mudah ya, orang akan apa ya, orang akan terbiasa lah ya, terbiasa menggunakan itu. Ini saya sambil setup ya, supaya kita bisa pin berdua ya. Ntar, ini saya sama ini ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya, mau ya, ikutan nimbrung, nanti bisa tulis di live chat-nya. ya. Ini saya Dan nanti video ini kita rekam ya, nanti bisa ada di channelnya Pak Budi dan di channelnya Anak Bisa. betul, betul. Ini saya masih bingungnya tuh kalau di dalam gambarnya ini sekarang masih ada foto saya, foto Mikonya itu masih campur-campur ya. Gak apa-apa, masih jelek kalau di tempat saya ini karena ada Budi Oh iya Pak, ada Raharjo. dua-duanya keluar sih Pak. Remove all pins. Galeri. Ya, jadi remove all pins. Yes. Nggak tahu kenapa di saya ada gambar sayanya itu. Di atasnya Pak ya? Oh, nggak tahu ini kan dari Zoom saya, padahal di dalam Zoom saya exit full screen. Nah, tetap ada di Zoom saya. Nggak tahu gitu ya. Oke, nggak Yang apa-apa. kemarin Nggak itu apa-apa. Pak, Bapak lagi coba tweet sekali Pak. Kan Ya, saya coba ya. Saya coba baru lagi ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini saya view full screen. Nah, ini kayaknya lebih bagus. Oke. oh udah hilang tuh Pak. Udah hilang ya. Ajaib. Teknologi magic.
pertama gini ya, jadi tadi ya, balik lagi. Saya udah biasa pakai komputer, pakai ini. Jadi kalau saya disuruh pakai komputer, saya pakainya komputer. Ya worst case saya pakai notebook ya, notebook juga karena itu tadi. Tapi anak-anak sekarang pakai handphone, Iya Pak. Jadi pernah ada ya di statistikan ini di ITB ya. Di ITB kan anak mahasiswa itu kita materinya udah kita buat online sebelum COVID ya. Iya. COVID mungkin 3-4 tahun yang lalu materi kuliah udah kita buat online. Dah di online. Mahasiswa boleh ngakses. Di ITB ada WiFi, banyak lah di ITB WiFi. Terus kita lihat statistiknya. Ternyata banyakkan mahasiswa itu ngakses pakai handphone lewat operator. Bingung kan kita kan ya? Iya. Jadi di kampus pun sudah disediakan WiFi, bisa pakai notebook, bisa ini, tapi anak-anak aksesnya pakai handphone, pakai operator. Yang mana kan operator dia harus bayar kan ya, atau dia langganan lah gitu ya. Atau mungkin karena ini Pak, kalau yang masalah itu mungkin karena WiFi-nya harus masukin password atau enggak? Itu kan suka bikin orang resist ya. Nah, harus masukin password lagi. Kalau internetnya pelan, lebih pelan daripada dia gitu. Ya, kalau di kampus kan enggak. Kalau misalnya di kampus kan kita enggak. Kalau di kampus ITB kan, kalau keluar memang harus pakai proxy ya, harus pakai si cumi itu ya. Ya. Tapi kan kalau di ITB nggak perlu. Kalau materinya di ITB sendiri kan kita LAN di kampus ya, artinya kita connect ke wifi-nya di kampus. Terus habis itu nggak pakai password, langsung bisa sebetulnya. Kecuali kalau mau keluar aja ya. Nah, jadi, tapi itu juga tetap nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang mau ya. Lebih banyak pakai gadget. Dengan kata lain, mahasiswa lebih comfortable lewat gadget. Lewat handphone. Maksud saya gitu. Gawai Pak. Gawai katanya. Komputer termasuk gadget nggak sih Pak? Masuk ya? Kalau saya sih masuk ya. Saya juga masuk. Oke Pak. Nah, ini kan kalau ekstrimnya kan kenapa pakai handphone? Karena ini feeling saya. Ntar motor lewat dulu tunggu. Feeling saya adalah karena mahasiswa handphonenya udah ada di mana-mana, udah terbiasa dan udah mungkin ada ini ya macam-macam gitu. Jadi dia udah biasa lah pakai itu. Sementara saya tadi kesulitan saya karena tadi ini gede. Itulah sebabnya saya juga lagi nunggu MacBook yang baru. Karena MacBook Air kekecilan deh untuk saya 13 inci aja kecilan tuh bagi saya. Iya. Ya, kalau 15 lah ya, Pak. Iya, tapi harganya lebih mahal ya. Nah, itu jadi kalau gadget yang bagus harganya mahal. Sementara siswa kan nggak ini ya. Apalagi kalau keluarga anaknya 3 gitu. Ya, itu kan kemarin kalau kita lihat kan ada yang cerita di Twitter ya. Anak sekolah aja sepatunya sampai harus tukeran ya. Bapak baca nggak Pak? Oh nggak baca. Akhirnya ada yang nyumbang. Jadi kecil juga sih. Jadi dia kakak adik. Sepatunya itu tukeran katanya ya. Saya bacanya nggak terlalu detail, tapi akhirnya ada yang nyumbang. Saya lupa ya. Nyumbangnya tentara atau polisi akhirnya nyumbang. Wah berat juga sih sebetulnya Pak ya. Nah, kalau keluarganya 3 anak, bapaknya mungkin masih mau berkorban lah. Dia atau bapak ibunya yang tadi pakai HP dikasih pinjam dulu. Nah itu Pak, itu salah satu tantangan. Kalau menurut saya sih ya di daerah. Ya kalau menurut saya kalau anaknya 1 nggak masalah ya, bapak ibunya tadi pinjemin dulu ya HP-nya ke anaknya gitu. Tapi kalau anaknya 3 bersamaan harus sekolah kan 3 HP itu berarti kan? Iya, itu jadi susah Pak. Ya itu yang sama kalau kayak saya nih Pak kan kalau lagi diskusi sama Bapak kan di luar terus nih. Ya. Karena saya dijajah. Kalau mereka lagi sekolah atau mereka lagi apa kan jadi ruangan yang tadi saya pakai jadinya sekarang anak-anak yang pakai. Oh iya. Karena pada ini ya kedengaran suara-suaranya ya. Betul. Oke. Nah, ini Pak, jadi kalau dari pandangan saya sih Pak, kalau kayak tablet itu kalau Android nih Pak ya, aplikasinya memang nggak sebanyak di HP Pak. Jadi yang optimize for tablet kecuali iPhone. Kecuali Apple, sorry. Sebentar, saya masih belum ngerti. Kenapa kok tablet aplikasi, kan tablet Android juga aplikasinya kalah sama handphone ya? Kalah Pak. Maksudnya gini, mereka itu jadi dioptimize-nya kan ke layar yang kecil kan. Karena jumlah lebih banyak. Betul. Sedangkan si Android itu masih aplikasi masih sedikit Pak yang untuk yang tablet. Kalau dari promosinya Apple ya, karena Apple udah banyak. Iya. Itu salah satunya. Terus kalau saya lihat sih, tapi Pak kalau belajar mungkin memang kita harus pakai tablet ya Pak ya, kalau mau yang benar kayak layarnya gede. Saya itu kepikiran nih, ya ini kan kita masih bingung ya kan masalah belajarnya. Kalau saya belajar itu kan biasanya file, ya Pak, maksudnya ada tugasnya apa, saya download dulu gitu kan ya. Saya download dulu, misalnya nanti saya buka PDF-nya atau apa, saya lihat-lihat gitu-gitu ya.
Kalau handphone nggak kebayang oleh saya PDF-nya di-download dulu, terus nanti PDF reader. Iya, lagi karena saya kecil, mata saya ini susah ya, tulisan kecil nggak kebaca gitu ya. Bagi anak-anak mungkin udah biasa ya melihat handphone gitu ya, dilihat-lihat gitu. Nah, terus kan nanti harus ngisi-ngisi apa segala macam ya, kalau ada form segala macam kan berarti harus dilakukan di, nah itu dia komputer kalau bagi saya. Nah, tablet, saya lihat anak-anak juga ada yang mulai pakai tablet, udah biasa ya pakai tablet karena layarnya cukup gede juga ya. Selama memorinya cukup sama dia diketik-ketikan di situ. Saya biasa notebook atau komputer itu karena memorinya saya save di hard disk dulu ya. Kalau sekarang SSD gitu ya. Kalau di handphone, tablet kan di memorinya dia ya. Iya betul. Dan memang kalau untuk orang-orang yang lebih sih saya pikir handphone harusnya dipisah sama tablet ya. Maksudnya untuk sekolah. Karena kalau enggak nanti lagi sekolah ada WA teman atau tiba-tiba ada notification, ada Oh, iya. game baru, ada YouTube baru, ada. Nah itu mungkin harus diajarin Pak cara matiin ya, mungkin ya Oh, matiin iya, iya. notifikasi kalau di sekolah atau gimana. Supaya nggak mengganggu ya. Iya kita Ngeganggu aja keganggu, internet ya. saya sendiri aja kadang keganggu Pak. Iya, iya. Saya juga kalau lagi kayak gini, saya matiin. Ini kan kita lagi gini, saya matiin nih notifikasi semua kan. Saya buka WA segala macam di komputer, saya matiin kali gini karena ganggu sih memang. Jadi kalau lagi kayak gini, saya nggak mau tahu, nggak mau dengar itu ya. Mati dulu lah ya, sosial media mati dulu, kita ngobrol dulu gitu. Ya emang benar nggak ganggu sih, kebayang. Oke, ini pas saya lagi coba ini Pak, ngerunut Pak. Jadi kan kalau tadi kita ngomongin gawai, Mm, itu kan kita butuh deh misalnya satu untuk komunikasi ya, antar murid dengan murid atau antar murid dengan guru ya. tuh, Jadi kayak kita ke Zoom gini atau kita nge-go play gini, tuh, itu kan berarti butuh kamera atau butuh suara ya, tuh, layar. Jadi tuh. kalau layarnya nggak ada juga nggak bisa ya. Maksudnya kalau HP-HP zaman dulu yang belum ada videonya segala macam susah kali ya. Iya. Tapi Berarti ada minimumnya ya Pak ya, ada minimum HP. Iya, tapi kan kalau yang HP-HP yang jadul kayak gitu tuh, yang dulu ya, zaman dulu, kalau nggak ada video yang segala macam, kemungkinan nggak ada internetnya juga loh. Oh iya, betul. Jadi ya memang requirement yang paling sedikit 3G kali ya, 3G juga udah mulai Susah. susah. Jadi minimal requirement-nya harus ada 4G, Sama layar, Wi-Fi. Wi-Fi sama layar ya, 4G, Wi-Fi, layar. Nah, itulah sebabnya ada program yang namanya apa? Notebook merah putih. Laptop merah putih atau notebook merah putih ya? Saya nggak Komputer malahan Pak, jadi komputer merah putih atau laptop. saya nggak tahu namanya tuh. Ini mohon maaf ya bagi yang ini karena saya nggak ikut terlibat ya. Cuma dengar-dengar nih kemarin udah diskusinya laptop merah putih ya, atau komputer merah putih atau notebook merah putih, atau tablet merah putih. Yang pada prinsipnya itu membuat komputer atau notebook atau laptop yang harganya murah buatan Indonesia gitu. Maksudnya tujuannya itu. Itu maksudnya dibeli atau dijual atau dia bagi-bagi ke daerah-daerah atau kita boleh beli juga atau gimana Boleh, Pak? boleh, 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 boleh. Jadi Boleh. kita itu nanti membuat. Jadi gini, kalau notebook kan didesain untuk general purpose ya. Notebook itu kan untuk presentasi, ada untuk segala macam, kadang untuk kerja juga gitu. Kalau ini nggak, memang didesain untuk ya quote unquote belajar ya. Jadi misalnya memori belajar tuh kebutuhannya seberapa, hard disknya berapa. Jadi mungkin lebih cocoknya dia mirip-mirip Chromebook ya. Jadi kayak web browser sebetulnya Chromebook. Karena supaya kan yang mahal tuh prosesor, salah satu yang mahal ya. Supaya prosesornya nggak mahal amat, nggak harus hebat-hebat amat. Tapi nah jeleknya kalau Chromebook itu internetnya harus bagus kan, dia harus online ya. Jadi maksudnya bukan Chromebook yang sejenis Chromebook gitu ya. Jadi harus online. Nah, susahnya gitu. Tapi saya senang dengan program ini tuh dengan tujuan tahu bahwa masalah yang ada adalah anak-anak sekolah harus punya gadget, harus punya gawai. Nah, dalam kepala ini nih, ini keputusan orang-orang yang udah tua gitu ya. Yang disebut gawai itu minimal tablet atau web browser yang ukurannya gede, bukan handphone ya. Makanya beda nih pushnya. Kalau dulu di Indonesia kan pushnya handphone ya, handphone untuk ini. Karena ini untuk sekolah ya agak gede sedikit lah dari handphone supaya anak-anak bisa belajar. Nah, kalau tablet itu kan nggak ada keyboardnya, kita bisa tambah ya Pak keyboard. Kalau anak-anak kan senangnya pakai yang virtual keyboard itu. Oh yang di bawah layar. Di bawah layar pakai itu. Saya nggak bisa pakai itu, ngetik-ngetiknya susah. Tapi saya ngelihat anak-anak itu udah bisa. Wong pakai handphone aja pakai 2 jempol aja bisa kan ya? Mereka tek-tek-tek. Saya udah nggak bisa lah. Kadang ada yang pakai itu ya, yang pakai digerak-gerakin tuh. Apa sih namanya? Saya juga nggak biasa tuh. Yang kata-katanya dipilih langsung gitu-gitu ya. Iya, iya. Itu juga ini. Nah, anak-anak udah biasa dengan itu. Jadi bagi mereka virtual keyboard juga nggak masalah. Meskipun saya lihat juga
Kalau yang tuaan dikit ya, yang tuaan dikit saya lihat ada orang-orang yang pakai tablet gitu, terus dia pakai Bluetooth keyboard. Jadi Bluetooth keyboardnya, jadi tabletnya itu dipasang gitu, Bluetooth keyboard yang udah kayak notebook aja dia. Sebetulnya udah persis notebook. Nah, tadi kan komunikasi, Pak. Terus kan sebetulnya komputer atau gawainya itu kan bisa untuk belajar, untuk baca, Tuh, untuk dengar, untuk nonton, atau tuh, untuk bikin tugasnya sendiri di komputer. Nah, mungkin itu tuh. ya bisa ngebedain nih, ya Pak ya. Jadi Betul, kalau betul. kita gawai-gawai apa gadget-gadget tertentu, kalau untuk bikin tugas atau bikin program ya nggak bisa. Kalau ada tugas programming nggak bisa, atau bikin tugas bikin video ya nggak bisa berarti ya. Kalau cuma pakai HP misalnya. Ah, ya. Maksudnya kalau kalau semuanya harus dikerjakan di HP-nya itu atau di gadgetnya itu kan ya. Ya. Tapi sekarang udah banyak tools yang itunya tuh online. Jadi maksudnya misalnya gini tadi ngedit file ya. Ngedit file kan orang-orang kalau sekarang mungkin pakai Google Docs gitu ya seolah-olah kan ya. Kan dokumennya nggak di online. Sorry, nggak di lokal. Jadi komputernya bisa kecil selama dia bisa jalankan web browser lah ya gitu. Iya, iya. Gambar juga bisa online, Canva segala macam ya. Itu kan bisa online, dia buat diagram juga online. Tapi jadi gini, kalau dia tapi dengan syarat komunikasinya internetnya bagus. Jadi kalau internetnya bagus, gadgetnya itu speknya bisa diturunin. Ya, jadi bisa streaming. Jadi semuanya di cloud lah, seolah gitu kan ya. Jadi kita cuma web browsernya cukup. Apapun jadi di cloud gitu. Tapi dengan catatan internetnya bagus. Kalau internet jelek, yang mana Indonesia internetnya jelek kan ya, maka sebagian memang harus ditaruh di komputer, atau di gadgetnya ini. Jadi tadi dokumen di-download dulu, dikerjain offline, baru di-upload lagi. Gitu. Nah, kalau Indonesia menurut saya yang kedua ini, karena internetnya ya masih ini ya, masih susah ya. Iya, iya. Iya, Pak, betul. Dan oh ya, mungkin buat teman-teman juga kalau kita kok handphonenya atau gawainya dipinjem-pinjemin, kita bisa ada profil ya, Pak, nggak salah ya, Pak ya. Jadi yang punya orang tua jangan dibaca sama anak gitu. Ya, itu Kalau juga. nggak salah ada, tapi HP-nya mungkin udah agak bagus ya, saya nggak tahu tuh. Jadi profil, jadi nanti pas lagi dipinjam ke anak-anak ya dia buka yang punya dia doang. Pas lagi Ya. balik ke kita lagi, yang punya kita doang gitu. Tapi nanti kalau anak-anak pintar ngehack tuh biar orang tuanya lebih jago di gini, tuh anaknya bisa bilang nih tugas orang tuanya dibuka aja lah gitu ya, dibatasin dia kemana-mana dibuka. Ini saya lihat baca komentarnya dulu ya ada komentar nih di live-nya. Pertama, HP lebih ekonomis, termasuk kerja, tugas dan sebagainya bisa dari handphone. Ini dari Buri Prahastyo. Nah, harga 2 jutaan juga udah kompatibel. Nah, jadi kalau ini dia lebih pro ke handphone. Handphone lebih ekonomis, mau segala macam juga bisa. 2 jutaan juga udah dapat ya gitu. Tapi ini ada satu lagi Rizky bilang, wah kalau dibeliin Chromebook pun komplain anaknya dibeliin Chromebook nih. Kenapa? Karena Zoom nggak bisa virtual background. Iya betul. Berat Pak. Saya Berat. juga berat Pak. Ini jangankan Chromebook, notebook saya beneran aja nih. Wah, dia juga kalau dikasih virtual background dia komen, dia bilang, waduh ini katanya ya. Jangan virtual background dong katanya. Iya. Ya, jadi benar-benar Rizky. Tapi kan ini kita harus bedakan masalah yang esensial dengan enggak ya. Iya. Tapi kan belajar kan nggak harus gitu juga. Kalau belajarnya apa ya, membosenin kan juga malas kan ya. Justru yang enak tuh belajarnya kan bisa sambil ketawa-ketawa kan, happy gitu ya. Jadi kalau backgroundnya kayak SKY di belakang ini kan jelek banget ya. Coba Pak Budi ganti. Nah, kalau ganti saya harus ini dulu dong, harus kasih pindah dulu ya. Nah, ini saya coba. Bahaya nih Pak, nanti rusak Pak. Enggak. Nah, saya cobain ya. Ini nanti jet-jetan ya ini, jet-jetan ya. Wah. Nanti bisa gagal. Ini ya. Jadi waduh, nanti pokoknya kalau ini Miko ambil alih ya. Nih karena tadi ini untuk membuktikan tuntutan dari ini Rizky ya. Nah, itu saya pakai virtual background tuh. Lihatlah bagaimana ini aja ya pakai ini jadi lambat banget ini ya. Ini saya terdelay banget. Agak-agak. Ya, jadi saya terpaksa. Nah, choose virtual background, none. Oke, balik lagi ke none. Okay. Benar. Jadi nggak seru, Chromebook nggak seru. Oh, berarti kita harus beli semuanya adalah komputer yang ininya speknya bagus. Pak. Nah, Pak, ini saya ada pertanyaan Pak. Kalau speknya sendiri kira-kira apa Pak? Kalau buat belajar gitu, ada speknya nggak yang harus apa? Apa memori kan suka ada 2 macam itu, memori yang dalam sama memori yang eksternal. Apakah
Mungkin Pak Budi bisa share. Waktu itu ini sempat dibahas juga nih di dalam diskusi Merah putih tadi. apa sih namanya dulu ya, PPKM. PPKM, perjalanan panjang komputer merah putih. Nah, Oh, PPKM. singkatannya ada ya? Ya itu Panjang. nggak itu singkatan ini buatan kami aja, buatan kami aja, ini lawak-lawakan aja kan waktu itu zamannya PPKM kita buat acaranya itu PPKM, perjalanan panjang komputer merah putih, makanya gitu. Sebenarnya namanya laptop merah putih. Itu ada berapa grup yang setahu saya ya dibagi grup-grupnya, satu masalah konten segala macam. Nah, nanti dari kontennya itu kita apa sih kita turunkan spesifikasinya. Layarnya minimal harus berapa, memorinya harus minimal berapa. Ada tuh kalau nggak salah speknya, memorinya harus berapa. Terus ini ya, memori RAM-nya harus berapa, ya karena RAM-nya. Terus juga storage-nya harus berapa. Storage-nya itu memang masih RAM juga ya, SSD lah ya, atau RAM. Kalau tablet kan RAM juga sebetulnya ya, static RAM lah gitu ya. Itu berapa. Terus koneksinya minimal harus misalnya harus bisa 4G, Wi-Fi gitu ya, dan seterusnya itu. Setahu saya memorinya nggak gede sih waktu itu ya. Lupa saya berapa. Tapi nggak gede. Jadi memang kalau dipakai untuk yang di luar yang ini ya kayak gini ngeselin memang. Nggak cukup memori. Tapi kan kita ngejar uang, ngejar maksudnya ya harganya Jumlah murah. kali, jumlah kali Pak. Nggak, harganya Banyak yang murah beli dulu. juga ya. Harganya supaya terjangkau tadi seperti kata Bu Riprah Hastio tadi kan ya, 2 juta lah kalau handphone. Kalau nanti ini harganya lebih mahal, orang kan bilang handphonenya 2 juta, kenapa ini lebih mahal? Ada juga sih Pak tablet yang segituan Pak. Setahu saya sih Pak yang dari merek-merek yang ini. Yang paling murah aja dari Samsung kemarin saya tablet yang 7 ya itu kalau nggak salah ya 2,5-an Pak. Bagus loh. Oh, terus? Itu mungkin nanti bisa buat kamera itu Pak, yang buat ngeliat muka orang. Kemarin saya lagi ngecek-ngecek. Oh iya, yang untuk saya itu ya AI. 2,5. 2,5 ya. Oke, itu Samsung apa ya? Samsung 7. Aduh saya lupa. Ya ini kita bukan jualan. Bukan jualan, sorry, bukan jualan. Bandar. Ini disponsorin Samsung. Wah, enggak juga sih, kita enggak ada juga ya. Disponsorin oleh Budi Raharjo aja nih. Dan Miko. Kalau aplikasinya sorry. Kalau gadget tadi apakah Apple atau harus Android aja nih Pak? Oke ya, sekarang kita tadi speknya udah katakanlah udah kita turunin ya tadi ya, spek udah ada. Oke, sekarang OS, turun ke OS. Operating system, apakah tadi Android atau Apple? Apple ya, iOS. Saya sih termasuk yang bebas ya, agnostik ya. Kalau saya lebih cenderung aplikasinya apa, nah adanya di sistem operasi apa. Kalau dulu mungkin orang sangat ini ya, sangat religius lah terhadap itu Apple, iOS atau Android atau apa gitu ya. Kalau sekarang menurut saya lebih penting tuh aplikasinya karena kedua OS itu sama bagusnya sih. Kalau menurut saya, kalau dulu ya mungkin orang bilang wah OS-nya Apple lebih mantap gitu ya. Nah, saya sih sendiri punya preferensi ini. Memang OS-nya Apple itu biasanya lebih bagus, cuma dia lebih tertutup ya, jadi agak lebih susah gitu bagi saya. Misalnya dulu saya tuh susah kalau mengeluarkan data ke apa misalnya. Itu jadi. Sekarang udah bisa Pak, udah ada file manajernya sekarang. Oh ya, karena saya sekarang udah lama saya nggak pakai ini, nggak pakai Mac. Terakhir saya iPad saya itu iPad 1 atau iPad 2 ya udah jadul sekarang, udah nggak bisa di-upgrade lah gitu. Jadi saya kalau dari segitu nggak gini. Handphone saya juga sekarang udah nggak ada lagi. Terakhir saya iPhone 5S kalau nggak salah terakhir saya. Sekarang udah berapa? 13 ya. Jadi udah 13 banyak. Udah 7 generasi lagi gitu ya. Jadi buat Bapak sama aja nih Pak ya. Bagi saya sama. Kalau di Indonesia mungkin banyaknya masih Android ya. Jadi kalau kita mau nanya-nanya orang cara install atau copy filenya tinggal dicolok aja, tempelin ke komputer bisa diambil filenya ya. Ya betul. Jadi tukar-tukar menukar file lebih gampang. Terus kalau kita terpaksa harus buat program sendiri lebih gampang ya, pakai Android gitu. Maksudnya kita bisa buat gampang kirim APK-nya dikasih kemana gitu ya, jalan itu lebih gampang menurut saya saat ini ya, lebih gampang. Nah, cuma lagi kita harus cek dulu infrastrukturnya, aplikasi apa aja yang banyak dipakai oleh anak-anak ya. Nah, itu aplikasinya lebih banyak di OS mana gitu. Tar, ini lihat nih ada lagi nih. HP Pangsit Me is the best. Nyalakan sinkron, simpan, titip sama Google. Sangat solutif untuk ekonomi menengah.
Bapak di mana Pak itu Pak? Itu di GoPlay, Pangsit Beda Me. ya? Lihat apa? Oh, Di live chatnya ada tuh oh Pangsit iya Me. iya. Pangsit Me itu Xiaomi kan ya? Maksudnya kan ya? Oh, pangsit ini Xiaomi. Ini Oh, ya, oke oke. Ini maksudnya candaan kali ya. Saya baru Xiaomi. dengar. Ampun deh. Ya, jadi katanya Xiaomi itu is the best. Nyalakan, sinkron, simpan, titip sama Google. Ini lagi-lagi bukan promosi juga. Emang handphone saya handphone Pangsit Mi juga. Aduh, karena kan buat apa ya? Bukan apa-apa nih handphone yang bagi saya ya cukup murah meriah gitu. Ini Best Buy Pak. Best value ya. Best value. dan ini misalnya ini kacanya kalau nggak kelihatan di situ kacanya ini udah retak pecah ya masih bisa dipakai udah jatuh di kacanya udah apa kentop kalau bahasa ininya ini udah ini kacanya udah retak segala macam masih bisa dipakai jadi saya masih bertahan aja pakai ini juga gitu ya jadi ya betul sih tapi kan kita pengen buat juga handphone buatan Indonesia cah Iya nggak benar. Kalau tapi ada yang buatan nggak sendiri gini kan ya semuanya. Nah, mungkin nih ini masalah generasional lagi nih bagi saya handphone ini nggak bisa dipakai apa-apa, dipakai untuk media sosial, untuk berkomunikasi singkat, tapi untuk kerja, untuk belajar ini nggak cukup bagi saya gitu. harus Makanya tablet Pak. Harus tablet kayaknya Pak. itu dia ya, bagi saya tuh minimal harus tablet. Tapi kan kita harus cari lagi sebentar dulu. Ini penggunanya maunya siapa? Kalau anak-anak dia lebih familiar dan dia lebih dengan senang dengan ini, kenapa enggak? Ini jangan maksain ini kita loh. Iya iya benar-benar. Kita nggak bisa lihat kalau mereka bisa ya. Itulah dia kok mereka bisa gitu ya cuma mungkin masih kecil-kecil bisa nanti kalau udah tua juga dia bilang waduh ya tuanya jauh sih memang ya harus pakai kacamata udah nggak bisa lagi ngeliat gini udah ya. Kalau coding bagi saya pemrograman ya susah pakai ini nggak masuk akal gitu ya pakai pemrograman ini saya tahu ada orang yang programming pakai tablet ada saya ngeliat pakai tablet gitu pakai Susah tapi Pak. nggak dia produktif pakai itu tuh nggak ngerti Ada. saya ada dia programmer yang produktif juga programnya jagoan juga dia hobinya pakai itu kenapa karena dia bilang saya mah pakai macam-macam dia Oke. Nah, jadi dia mungkin programmingnya harusnya. pakai Nah, kalau ke aplikasi Pak, atau itu ada tantangan lagi nggak sih Pak kalau di tablet itu? Apakah supaya anak-anak, misalnya kan kalau anak-anak SD, apakah mungkin tabletnya atau Play Store-nya bisa di-lock supaya bisa download-downloadnya cuma aplikasi yang buat anak-anak? Atau kontennya memang banyak yang buat anak-anak gitu Pak, mungkin? dulu Karena nggak ada ya? dulu salah satu yang kita pengen ya buatan handphone buatan Indonesia itu adalah gitu judul kan kita buat juga handphone buatan Indonesia aduh handphone saya yang buatan Indonesia ini ada di sana dia gitu kita punya Play Store-nya sendiri ya yang mana itu kita set sendiri nah bisa juga kita set Play Store-nya Play Store untuk anak sekolahan ya anak bisa gitu jadi nanti anak bisa punya Play Store sendiri yang mana proses reviewnya bagus lah ya jadi kalau masuk ke situ udah pasti APK-nya nggak ada malware ada gitu-gitu ya jadi kan kita takut juga orang install sembarangan ya nggak taunya di aplikasinya ini berat ya terus ada malware-nya segala macam itu yang ngeri itu kan ya nah sekarang balik lagi kita lihat dulu proses bisnis flow bisnis proses ya kalau kita belajar kayak gimana nah ini kita dulu kalau saya kan misalnya gini ya misalnya dikasih tugas guru ngasih tugas nyeritain perkalian ya ini gini kali bagi tambah kurang lah atau ini ya katakanlah perkalian gini ya kalian coba kerjakan ini nah saya nggak tahu kalau disebut kalian cobakan gitu tuh apakah online ya ditaruh misalnya katakanlah di Google Docs atau di Microsoft Teams atau di apalah ya Big Blue Button atau EduNext ITB atau apalah gitu ya ditaruh di online ngerjain gitu atau kalau dikasih tugas tuh sebenarnya di-download dulu filenya tuh di-download dulu terus siswa ngerjain terus dikirim lagi Di foto kalau nggak ya. ada juga nih ya di download tapi kan kalau foto susah kan dia masih di sini ya di download tuh masih di sini nggak di print ya di sini Oh iya. dikerjain terus gimana screenshot atau gimana terus dikirim lagi tapi intinya orang-orang itu ya sekarang yang state of the art-nya atau kebanyakan itu online atau di download dulu Nah, kalau anak saya sih nah di itu loh Pak, di print Pak, dipakai printer malahan Pak, terus diisi di kertasnya. Kalau kayak matematik, kayak apa yang perlu gambar, perlu apa dia di kertas Pak. Ada juga yang pakai Google Form, kemarin saya lihatin, dia pakai Google Form. Jadi memang belum pakai aplikasi khusus untuk perusahaan apa sekolahnya, tapi pakai Google Form. gitu ya Jadi nggak ada benar salah kan, kalau nggak sebenarnya kita kan bisa kan, kalau pilih ABC gitu kan, kalau Bapak bikin soal, periksanya kan lebih gampang kan. tuh multiple Bikin choice soalnya susah, kalau ABC kan susah bikin soalnya Pak.
Nah, pilihan terbuka, tapi meriksanya lebih cepat sebetulnya ya. betul. Jadi ya itu memang masalah ini ya pendidikan. Kalau pengen gampang buatlah multiple choice aja kan ya, A B C D segala Susah macam. bikin soalnya Pak. Enggak, tergantung sih, bisa bisa gampang loh. Oh bisa ya. Dan meriksanya lebih gampang ya kan kita lihat itu. Kalau tools-toolsnya zaman zaman Moodle dulu ya itu enak tuh, udah bisa, maksudnya udah bisa ya. Dosen buat soal gitu, nanti ada bank soalnya. Terus nanti soalnya pas dikasih ke user juga, ke siswanya juga, diurutannya juga beda. Jadi misalnya ada 10 soal ya, urutannya itu kalau di itu 1 2 3, tapi di siswa sebelahnya mungkin 7 5 1 4 3 gitu. Jadi nanti dikeluarin gitu ya, jadi urutannya. Jadi kalau orang ngerjain soal nomor 3 berapa, nah nomor 3-nya dia dengan nomor 3 temennya beda tuh, gitu ya. Dan bahkan di dalam satu soal pun jawaban itu bisa di ini beda, di urutannya, misalnya jawabannya yang ini A, yang ini C, yang ini B, itu bisa gitu. Jadi seolah-olah Taylor, kan kita udah punya bank soal ya, soalnya ini, jawabannya ini. Nah urutan bank soalnya itu udah ada, jadi kalau siswanya nanti dikasih sama gurunya tuh sebenarnya ya, nanti kuis misalnya. Sebenarnya kuis soal 125, 127, 129, 131 gitu ya. Soalnya yang dipakai itu nanti untuk kuisnya gitu ya. Keluarnya di layar siswanya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tapi sama tetangganya beda. Dan Jadi itu kalau sudah nyontek percuma ya. nggak bisa nyontek. Artinya ya dia harus tahu jawabannya benar apa. Nah, nanti dia lihat di tempatnya dia urutannya yang mana gitu kan ya. Jadi lebih repot lagi kalau untuk nyontek itu. Tapi, nah, untuk jawabannya bebas itu susah. Bisa kita buatkan form ya. Nanti si siswanya itu mengetikkan di formnya itu, ngetikin jawabannya gitu kan ya. Tapi meriksanya lebih susah. Karena dosen ini kan harus meriksa satu persatu, sama dengan memeriksa jawaban essay. Maka, nah ini saya juga lagi mau buat YouTube itu, dosen tuh paling malas memeriksa itu. Yang jawaban essay itu susah meriksanya gitu. Jadi, nah, pertanyaannya, apakah semuanya itu kan, kalau ini ya multiple choice kan bisa pakai kancing ya, Oh ya iya. kan ya, pakai kancing, nyebak-nyebak gini ya. Kalau itu essay kan harus nulis, kalau dulu ya harus nulis, kalau apapun ketik kan harus nulis ya. Jadi nggak bisa kayak kancing ya, dia ngerti atau enggak gitu kan ya. Kalau kancing kan bisa multiple choice, pasti bisa milih ya. Nah, milih juga bisa dikasih ini, kalau salah di minus gitu. Bisa juga, jadi orang Oh antar, iya. Harus mikir. nggak harus mikir gitu. Nah, dulu saya ingat deh, dulu yang paling jago membuat soal multiple choice itu Pak, kalau di ITB itu Pak Hiskia, kimia. Masih ingat nggak? Pernah ngambil nggak ya Hiskia? Pernah Pak, pernah. Oh, itu kimia ya. Wah, itu Nah. paling pintar buat soal. Itu kalau buat soal edan itu. Maksudnya gini, ada soal ya, ada jawaban A, B, C, D, E misalnya. Dikerjakan cara gini, jawabannya A. Dikerjain cara gini, jawabannya B. C. Jadi saya bingung. Kan biasanya kita pakai eliminasi ya, dikerjain ini. Oh, ini nggak mungkin ya. Tidak coret kita semua. Ini beda caranya, ada semua jawabannya. Jadi kan kita bingung, ini sebentar ya, caranya yang mana? Artinya apa? Artinya buat soalnya itu nggak ngasal. Itu buat soalnya itu dipikirin sama dia. Teng, teng, teng. Ini mahasiswanya ngerti nggak? Itu dia. Nah, membuat soal gitu tuh susah. Nah, balik lagi tadi ya, yang susah itu memang kalau soal-soal yang multiple choice gampang ya, buatnya quote unquote lebih gampang, mereka yang lebih gampang, yang essay lebih susah. Tapi menurut saya kalau pendidikan harusnya banyak kan di essay ya, karena itu kan anak-anak beda-beda pemahamannya, cara menyampaikannya beda-beda. Jadi kalau ngerjain dulu ya, ada juga orang yang misalnya pertanyaan gini, jalannya itu diperiksa sama dosennya kan jalannya. Ya Kalau betul. jalannya ngaco, tiba-tiba hasilnya benar, ini nyontek. Ini jalannya Ini Pak, kesalahan. Hari ini pengalaman hasilnya dulu apa? nah, kan gitu kan ya itu ya. Nah itu kan itu jadi kacau kan bisa ngeliat. Nah itu gimana meriksanya gitu. Terus kalau soalnya matematik lagi misalnya, nurunkan persamaan kan ya, ada persamaan. Tolong Ya, turunkan ini ya, turunkan. Kan itu harus kerjain pakai tangan gitu. Nah itu saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang nurunin persamaan itu gimana ngajarinnya, atau gimana ujiannya ya. ya betul betul. Kecuali tadi seperti kata Miko, di print dulu, kerjain, setelah selesai di scan. Wah tapi itu kan repot banget. Mana itu mah udah repot banget lah ya. Iya. Tapi kalau kita sebagai ya kita mau bikin soal aja Pak di maksudnya kalau masuk HTML aja itu kan belum standar Pak. Matematik kalau matematik ya, matematik rumus-rumus gitu memang susah Pak. Tapi kayaknya kalau yang udah bentuknya kayak teks gitu udah bisa ya, kayak yang kayak apa kayak ujian bahasa gitu atau PMP. Kalau dulu kita PMP ya, sekarang nggak ada ya. Nggak tahu ya sekarang apa. PMP itu susah banget Pak. Gitu ya. Maksudnya susah diisi karena semuanya berasa benar gitu. Oke. Oh, Nah, saya tanya lagi boleh Pak? Yang tadi boleh.
Ntar nih sambil saya nge-setup ini juga karena ini ada yang resources-nya ada yang kacau. Oke, dah. Kalau supaya biar bikin absensinya misalnya Pak, kan gimana kalau absensi anak-anak pas lagi sekolah gitu Pak? Biasanya ya, apakah mereka ditinggal atau nanti yang isi jangan-jangan dijoki kalau lagi ulangan? Ya, ini ada dua dulu, absensi dulu ya. Absensi ada macam-macam. Ada yang kayak absensi fisik aja ya. Absensi fisik itu kan diperiksa, kalau fisik kan kelihatan ya, siswanya datang, masuk kelas, kasih. Itu juga kadang-kadang titip tanda tangan kan ya, bisa Oh juga. iya betul, zaman dulu ya. Sama juga, zaman dulu. Gitu kan ya. Titip tangan tani yang ada absensinya 35, yang ada kok cuma 21 gitu ya. Dipanggil Pak, dibacain lagi. Ini panggil satu-satu, sini ada kan ya, gimana itu ya. Nah, kalau online gimana? Online juga bisa dipanggilin satu-satu pas lagi masuk, nyalakan kamera gitu kan gitu. Tapi ada satu orang waktu itu ya, dia memang ini dia mengakalin gurunya Edan ya. Dia nyalain, dia buat video, di play ulang gitu. Serius, Pak? Nah, dia buatnya gini. Hebat. Mau-maunya. Gitu. Jadi kalau dilihat itu dia kayak hidup ya, tapi kalau dilihat dia bolak-balik gitu aja gitu kan ya. Niat itu, niat ini ya. Nah, terus ada lagi yang sekarang itu pakai yang kayak di tempat saya kan, saya buat absensi di tempat saya itu pakai face detection sama recognition itu kan ya. Saya aplikasi ada 2 aplikasinya di sini, aplikasi satu lagi. Oh ya di sini belum saya kasihin ke Miko ya, ada satu lagi yang lewat web. Jadi lewat portalnya, jadi mereka absen di situ dengan store wajah. Kalau di ITB ada yang namanya di akademik ya kita, cuma itu kita cuma ngeklik aja kehadiran Mbak. Itu dibuka oleh dosen ya. Jadi misalnya saya pagi ini ngajar, saya buka jam sekian sampai sekian absensi, saya buka klik itu nanti di sana ada di kelasnya ada form absensi yang dia bilang saya hadir gitu. Cuma ditik aja sih. Kalau yang saya pakai wajah, store wajah, cek gitu. Nah, ada lagi nih yang sedang dikembangkan juga sebenarnya udah trial itu adalah kalau di Zoom suruh nyalain kamera gini, dia langsung ngambil dari kamera gini. Dilihat ini. Jadi dia non intrusif ya. Jadi maksudnya kalau suruh absen lagi nggak masuk akal. Tapi kalau sambil kita ngobrol gini tapi nyalakan kamera, nah itu dia ngecek ya. Ngecek. Cuma banyakkan lagi tuh ya siswa tuh yang juga bilang Pak internet saya nggak stabil makanya videonya dimatiin. Sama mungkin kalau saya dengar-dengar sih Pak ada yang kasihan juga sih Pak. Jadi ada yang kuota. Mungkin ya sorry ya mungkin. Ada yang dia nggak pengen kelihatan di belakangnya, jadi pengen diburemin kan. Ya mungkin ya sekamar sama orang yang lain. Kamar ya kamar. Ya. Kalau di kamar, apa ya di kamar, ada bapak ibunya, ada adik-adiknya semua. Ya, gitu. Mungkin sih. Tapi kalau yang banyak ya, termasuk mahasiswa saya itu adalah kuotanya nggak cukup. Oh, kuota. Jadi kalau video kan gini ngabisin bandwidth ya. Jadi dia dimatiin karena kuotanya nggak cukup Pak gitu. Ya, jadi ya kalau itu masuk akal. Terus jadi banyak yang nggak dihidupin kameranya itu alasan itu. Ya kalau di tempat saya seringnya gitu Pak, ini internet saya nggak stabil gitu. Jangan kan gitu yang internetnya yang ini juga yang bukan sasetan juga ya, bukan yang itu juga tetap aja videonya nih dimatiin juga banyak gitu. Jadi absensi memang masih masalah. Makanya saya dan teman-teman buat sistem absensi ini udah jalan sih, yang face recognition kami itu udah jalan, udah dipakai absensi. Di kelas udah jalan, ini physical juga, kelas physical juga udah jalan sih sebetulnya, tinggal mau pakai atau enggak aja. Nanti yang mau kita kerjakan bersama itu Miko yang itu udah inilah seamless lah sebetulnya, enggak masalah lagi. Jadi secara teknologi udah bisa, ini udah bisa lah itu. Jadi enggak terlalu masalah. Dan mungkin Zoom-nya udah bagus kali ya Pak ya. Maksudnya kalau kayak Zoom, kayak Google Meet gitu, kalau dimatiin teh datanya nggak tetap banyak gitu ya. Jadi mati sebetulnya datanya tetap banyak, tapi nggak tampil kalau bego bikin aplikasi bahaya. Ya. Jadi itu cuma ini aja tetap aja ngirim blank screen tapi dikirim banyak gitu ya, bolak-balik. Itu programmernya bodor lah gitu ya. Nanti sebentar ya, nanti kalau yang soal ujian, nanti kita bahas. Tapi saya mau ini dulu ya, komentarnya dulu nih. Coding anak masih pakai browser, Scratch and Thunkable. Kalau pakai command line dia butuh berat-berat, tapi kemudian spek ringan ini buat share layar sama ya pakai Thunkable sama Scratch. Saya juga ya sebetulnya kalau sekarang saya ngajar coding juga pakai Google Colab. Ya sorry ini bukan jualan juga ya. Tapi in reality dulu saya memang susah. Jadi dulu saya coding, saya minta mahasiswanya install ini itu gitu ya di komputernya masing-masing. Jadi berat ya memang ya. Misalnya suruh install Pythonnya Python berapa Pak? Ada Python 2 atau Python 3 dulu kan ya. Wah, itu beda-beda ya library-nya ini. Terus apa ya? Ininya beda-beda. Terus ada yang cara installnya pakai macam-macam ya. Ada yang pakai
Kalau di Mac ada yang pakai Brew, ada yang pakai Pip, ada yang pakai apa gitu. Dipakai Conda, ada yang Windows ya Anaconda, pakai macam-macam banyak. Sehingga dalam satu kelas 20 itu 20 siswa itu 20 konfigurasi. Itu ngabisin waktu ngedebugnya. Ngedebugnya luar biasa itu. Saya benar sepakat online. Akhirnya dengan Google Colab semuanya oke, buka Google Colab ya masing-masing. Environment-nya sama semua. Nggak perlu install apa-apa di komputernya. Ngajarnya lebih lancar dan ininya lebih gampang. Gratis, Pak, gratis. Google Colab gratis. Google Colab gratis. Jadi tentu saja ini dengan environment yang terbatas ya. Kalau misalnya programmingnya serius mau pakai apa-apa bahasa yang apa library apa ya itu mungkin harus sendiri ya. Tapi ini kalau secara umum Ya. ini secara umum kan kalau kita ngajarin mahasiswa secara umum misalnya Python lah ya. Python itu udah standar lah di Google Colab ada sehingga semuanya dan lebih gampang juga. Memeriksanya juga lebih gampang. Jadi kalau sharing linknya gitu Pak ya. Betul. Jadi kalau hanya untuk ngajarin, menurut saya masih bisa lah ya dengan Google Colab. Kalau untuk proyekan, nah ini masih pertanyaan ya. Tapi saya sangat bersyukur dengan adanya Google Colab itu. Benar, serius. Ngajarnya menjadi lebih mudah. Ya, kalau yang lain juga ada pakai Kotlin kayak apa juga bisa ya. Betul. Jadi itu benar seperti kata Rizky. Kalau coding masih bisa untuk ngajar ya, untuk ngajar, tetapi dengan catatan tadi ya, bahasa pemrogramannya masih standar ya. Kalau kita nggak tahu pakai yang lebih kompleks ya, mungkin harus cari ini ya, virtual environment yang lebih mudah. Tapi, nah lagi-lagi dengan cara begitu internetnya yang harus lebih kencang ya. Jadi kita punya masalah adalah internet harus lebih kencang, gitu aja sih. Ya, terus berikutnya lagi, nah. Ini Budi Prayoga di Rakit Indonesia si Arfan kan, oh enggak itu macam-macam tuh yang di Rakit Indonesia tuh banyak tuh kerjaan kami. Kalau waktu itu kan kita bahas juga ya PPKM itu terus handphone buatan Indonesia segala macam. Jadi ada banyak pihak yang bagus-bagus di Indonesia sudah mulai technical wise kita sudah mulai jago ya membuat hardware-nya udah mulai jago lah ya. Tinggal sekarang kita tinggal mau atau enggaknya. Rizky, wah anak sekarang tugas presentasi multimedianya semua multimedia. Kebiasaan dan lain, jadi kemampuan pen dan papernya kurang. Ngedit video pun di HP pakai lihat tutorial di YouTube. Ya betul. Jadi kalau sekarang semuanya karena online segala macam gitu, nulisnya pen and papernya jadi kurang. Nah, sambil saya mau contohin juga nih. Kalau zaman dulu tuh Pak, kalau ngajar itu ya Pak, kan kita nyatet Pak. Ya, kayaknya itu sebetulnya salah satu cara untuk ngingetin ya Pak ya, atau membuat jadi masuk ke dalam ilmunya masuk ke dalam ya. Kali ya. Kan dia ngajar guru bukan tulis di tempat apa pakai kapur, itu nulis. Nah, itu mungkin masuk otak Pak. Nah, ini pen ya. Ya, itu kemarin kita juga saya bahas di mana ya? Learning how to learn tadi itu ya. Belajar orang salah satunya adalah Scribble. Saya kalau ini masih mencatat, sebentar saya ambilin contoh. Ini ya mana ya kemarin? Contoh ya, sebentar ini saya ambilin contoh-contoh. Saya kalau belajar segala macam tuh masih kayak gini tuh. Oh, bagus, Pak. Ya, jadi kayak gini. Meskipun ya itu, ini kebiasaan aja tuh. Saya kayak gini tuh. Ini tanpa diminta Bapak bikin, Pak? Tanpa diminta saya bikin. Karena ini proses belajar saya ya. Kalau nyedengar gini aja nggak masuk, tapi saya sambil nulis ya macam-macam. Meskipun ini mungkin baca orang lain juga nggak ngerti ya. Mungkin hanya saya yang bisa baca ya. Tapi ini adalah proses belajar saya gitu kayak gini gitu. Nah, saya nggak kebayang kayak gini tuh dengan komputer kayak gimana gitu. Nah, yang sudah saya tuh misalnya pakai Jamboard dulunya, Jamboard. Pernah pakai Jamboard? Belum, Pak. Oke, nanti sambil kita ngobrol ya, saya share dulu ya. Saya sambil ini ya, saya share dulu ya, sebentar. Sambil kita ngobrol terus ya, sebentar. Jamboard. Jamboard itu punyanya Google ya. Sebentar. Saya share juga ya Google Jamboard. Nah. Bapak ada afiliasi dengan Google nih, Pak? Enggak, saya karena kebetulan ini juga sih pakai ya. Kenapa? Dipakai, Bapak pakai juga ya. Karena kepake itu. Sebentar ya, saya coba share screen saya. Google Jamboard. Nah, ini ya, Google Jamboard tuh kayak gini. Ntar saya pindahin ke atas aja lah gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, ini sebentar saya misalnya gini ya, saya buat bimbingan juga gitu. Misalnya saya buat new jam. Ini agak lambat karena ini kita gunakan juga untuk di layar kelihatan ya share screen. Kalau di kelihatan sih Pak. Nah itu lagi Bapak geser ya. Udah kebuka tapi di zoom sih nggak apa-apa Pak. Di GoPro-nya kelihatan.
Di GoPlay ya, nggak apa-apa, yang penting GoPlay-nya. Jadi misalnya saya ini ya pennya, saya misalnya pennya mau pennya warnanya biru ya, pennya ukuran besar ya. Sorry, ini saya pennya gini, misalnya saya tulis ya. Oke, warnanya biru ya. Sorry. Nah ini kan. Ini kok gerak-gerak gini ya? Sorry. Enggak sih, Pak. Nah, itu kenapa kegeser ke atas ya? Kertasnya. Iya, itu gerak-gerak ya. Itu jadi sebentar. Saya stop share screen aja. Kalau ini ya. Saya taruh ininya Google-nya saya taruh di layar nih, sama aja kan ya sebetulnya di di ini ya di GoPlay-nya ada ya. Nah, ini kayak gini kan saya pakai ini bisa tuh pakai ini lebih besar, pakai warna hitam. Ini kok saya gerak-gerak ya. Itunya layarnya ikut gerak-gerak Ya, Pak. lusa jelek ya. Dan nggak tahu ini kenapa setupnya ya, karena mungkin di dalam Zoom segala macam. Jadi ini menurut saya rada membantu ya. ngebantu. Jadi bisa pakai itu juga. Jadi, nah, cuma tadi catatannya ini benar juga Rizky bilang. Jadi saya kan tadi dilihat ya tulisan saya di sini kan bagus ya, pakai gini kan bagus ya. Ya. Begitu saya pakai pen, pakai tablet, cakar ayam tulisan saya jelek, luar biasa jelek ya. Padahal tablet saya juga udah lumayan, ini lumayan bagus lah ya tabletnya. Tulisan saya cakar ayam. Jadi dengan kata lain apa? Saya harus belajar lagi menulis halus, belajar lagi. Jadi memang beda sih nulis di kertas dengan nulis gini, belajar. Nah, tadi anak-anak kan nggak pernah belajar deh, ngetik. Menurut saya juga suatu saat harus diajarin belajar. Tapi problemnya apa? Berarti dia harus modal ini dong. Iya, itu nggak murah ya. Nggak murah. Oke, Pak. Jadi kita punya masalah tambahan lagi tadi ya. Jadi kalau tadi hanya butuh gawainya tadi, device-nya hanya butuh komputer atau tablet atau ini, kalau ini harus tambahin gini gitu. Tapi kalau tadi dia udah pakai tablet kan ya, dan anak-anak udah biasa nulis pakai tangan, maka dia nulis pakai tangan. Jadi pakai curug gitu ya di gini. Pak. Enggak, masalahnya gini kan, sisa karena kita nggak pernah belajar. Iya. Kan kita menulis bagus berapa? Kan dari 6 tahun SD, 6 tahun belajar. Iya, Pak, benar. Sampai ada garisnya. 6 tahun. 6 tahun loh kita belajar. Kalau kita pakai gini 6 tahun juga kita pakai ini, ya bagus juga. Tapi 6 tahun ya belajarnya. Makanya harus sama 2026 kali ya. Itulah ya. Jadi itu. Nah, itu ya. Balik lagi ke ujian. Nah, ujian tapi gimana ya? Kita juga bingung kan ujian. Gimana kalau dikasih kertas online ya ujian? Yang ngerjain ini kan bisa dijoki kan ya? Ya bisa dijoki, Pak. Bisa joki sama orang tuanya, sama apa. Nah itu memang kita masih punya masalah ujian online itu. Kita udah pernah ya membuat eksperimen waktu itu dengan ini untuk sebuah sistem lah ya, buat sistem kita buat eksperimen itu dengan melakukan tracking mata. Jadi kalau kita ujian ya, terus aplikasi ini dijalani dia tracking mata. Ini waktu itu hasil salah satu tesis mahasiswa saya juga gitu ya. Yang lihat ini kalau matanya sering lihat kiri kanan kasih warning dia. Kamu dua klik satu kali ting gitu ya. Oke. Terus ngelihat gini, ngelihat sana, oke, ting 2 kali. Jadi katanya kayak saya tuh, kalau saya sendiri suka ke atas ya. Kalau lagi ngomong atau lagi apa, kadang suka mikir itu. Itu kena penalti. Kena penalti. Jadi kan harus ya itu memang kita masih bingung ya dari itu kan kita masih mau berdiskusi dengan ahli pendidikan ya. Kalau ini seseorang itu maksudnya gini, behavior seseorang yang ujian gitu ya, yang normal itu gimana? Quote unquote normal ya, karena tergantung anaknya juga gitu ya. Nah ini waktu itu adalah dengan tracking mata dan kepala, gerakan kepala. Jadi kalau matanya ini dan kepalanya kalau misalnya jadi sih nggak mulai nyontek atau apa gitu. Jadi ya memang agak lebih susah lagi ya membuat soal ujiannya. Iya. Ya kalau dulu lagi di sekolah mah ada yang sampai ditaruh di dalam celana, saya di menggaris gitu ya. Balikin ada contekan semua. Ya, makanya kalau gurunya yang pinter ya, gurunya yang oke, ujian ulangan.
Ulangan open book. Wah, itu udah paling susah pasti. Lebih ya benar open book lebih susah, Pak. Boleh bawa buku sebanyak-banyaknya, nggak ada Jadi guna. kalau open book pasti nih soalnya lebih susah nih karena gurunya percuma udah nggak tahu juga bahwa open book. Wah, aduh ini udah soal percuma nih pakai open book juga kan ya. Jadi berarti Iya, udah sadis buatnya. Tapi memang guru yang pintar begitu. Silahkan open book, tapi ya ngerti akan nggak nih ketemu. anaknya gitu. Ya. Jadinya susah ya. Kalau sekarang kan kita akhirnya jadi menghafal kan ya, bukan memahami tapi menghafal rumusnya. Kalau ini kan lebih penting, ini ada rumusnya ya. Terus gimana? Ya itu yang ini ya kan. Ya itu ya. Oh ya, satu lagi nih. Google Docs tadi ya. Sorry, catat ya. Tadi kan kita bisa nyatet gini kan ya. Nyatet kalau ada kuliah atau kelas guru studinya muridnya nyatet. Kalau dulu catatan itu kan dicatat oleh orang-orang ya. Ada orang yang catatannya rapi kan biasanya kita pinjam ke orang, dia catatannya rapi. Punya ya. Biasanya ada cewek yang biasanya kan catatannya tulisannya bagus, catatannya bagus. Punya fotokopi gitu kan ya semuanya. Jadi nanti semuanya pinjam ke dia fotokopi gitu. Ya kan ya. Dulu kalau zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang saya nemu suatu saat saya lagi ngajar di kelas. Nah ini tergantung ya. Ini ngajarnya kelasnya fisik dulu. Ngajarnya kelasnya fisik dan saya memperbolehkan mahasiswa pakai notebook ya. Di kelasnya mahasiswa pakai notebook, cetak kayak gitu ya. Dah. Ternyata yang dilakukan oleh mahasiswa apa? Mereka sharing Google Docs, catatan kuliah. Jadi catatan kuliahnya itu keroyokan. Nggak kepikir sama saya kan ya. Bener amat ya. Jadi misalnya dalam satu kelas gitu ya, ada 7 orang tuh yang membuat Google Doc-nya di-share, dikerjain bersama-sama Google Docs-nya. Menurut saya keren amat itu. Ya kan ya? Catatannya jadi bagus, dikeroyok tuh sama 7 orang itu ngerjain tek tambahin ini gini. Kalau Pak Budi bisa minta juga, Pak. Iya. Boleh juga dong buat backup kita. Jadi itu memperkerjakan mahasiswa ya. Terus langsung dicetak jadi diktat gitu ya. Iya benar ya. Jadi, tapi gini, itu artinya tuh saya itu contoh teknologi bisa inovasi. Yang tadinya catatan kelas sendirian gitu, sekarang catatan kelas bisa di ini. Artinya lebih bagus dong. Iya betul Pak, betul. Jadi itu contoh teknologi. Oke Pak, ini Pak, saya ada pengen usul. Waktu itu sih, atau nih kalau ada teman-teman juga ya. Jadi saya dulu nggak tahu saya pernah kapan ya ada salah satu orang atau grup ngumpulin HP bekas, Pak. Nah, sekarang apa kalau nggak ngumpulin HP bekas dan komputer bekas itu, Pak, ada nggak ya? Jadi komputer bekas kan ada orang-orang yang udah beli, yang lama udah dibuang atau dijual lagi gitu. Nah, bekasnya itu saya sambil orang. Oh ini ada itunya Pak. Sebentar, saya sambil start ini sambil nunjukin baru lagi nanti sambil ini. Oke. Iya sambil terus ya Miko. Sambil saya nyiapin. Ada satu bagian, ada satu mungkin organisasi atau grup yang ngumpulin komputer bekas atau dibagiin lagi ke orang-orang yang butuh ya. Tapi jangan terlalu bekas juga sih. Maksudnya jangan sampai nggak bisa dipakai. Atau itu masih cost juga ya? Iya. Waktu itu ada ya yang melakukan itu, saya lupa. Ada ya, memang yang mengumpulkan HP handphone bekas ya? Itu. Handphone bekas, betul. Saya partai itu ya, partai yang baru ya. Saya nggak ingat yang mana, tapi saya ngeliat waktu itu di media sosial ya, saya ngeliat, oh iya benar-benar ini great idea ngumpulin handphone untuk anak-anak ini. Dan tapi memang kalau HP itu kayak teman-teman saya itu ada beberapa yang resist karena takut Pak. Takut disalahgunakannya, maksudnya datanya masih ketinggalan. Ya. Foto-fotonya kayak yang beredar-beredar gitu kan, atau ada catatan-catatan dia. Ya, tapi kan kalau gitu, ya itu harus ada proses wipe. Wipe sama ini factory reset lah ya. Ya, factory reset itu masih bisa diambil Pak kalau salah ya. Oh gitu ya. Kalau atau forensik atau HP-nya, kadang-kadang dia ada USB-nya Pak. Oh, yang di dalamnya ya. Micro SD-nya. Nah itu. MIC-nya ya. MMC. Iya benar masih iya. Nah itu sebenarnya kalau bisa enak Pak. Bisa dibagi-bagi ke yang tempat-tempat mana. Karena kan kemarin saya kalau tandaannya nih kalau produk Apple sekarang lagi promosi. Ya. Promosinya kan green, HP-nya bisa dihancurin, terus nanti barang-barangnya diambilin lagi di recycle ya sampai 100%. Kalau di Indonesia nggak ada Pak, karena HP-nya sampai gimana pun masih bisa dipakai lagi. Saya juga HP ini saya pakai yang udah zaman kapan nih? Ya kayak HP saya aja juga ya. Sama HP saya juga. Aduh. Iya. Masih bisa dipakai terus nih sampai jadi recycle-nya Apple itu nggak kepake tuh kayaknya. Belum kepake lah ya. Tapi bagus kan? Artinya kita kan tidak ini ya. Kita irit ini ya. Irit ini. Kalau ada yang bisa terima itu. Tadi, ini saya mau nunjukin tadi ya.
sorry nih. Tadi saya mau nunjukin bagaimana saya belajar nih. Sebentar, masih bisa nggak ya nih? Ini Ini di layar putih saya sih, Pak. putih ya. Di layar saya putih nih. Sebetulnya saya pengen nunjukin ini ya, pen dulu nih. Ini kan misalnya saya belajar nulis ya. Ini belajar nulis saya sampai gini tuh, lihat. Di tulisan saya lumayan ya. Oh iya, ini bagus sih, Pak. Lagi ini kan ya. Nah, ini tapi saya belajar nih sambil nulis ini kan. Nah, Budi Raharjo, tulisan saya kata orang cukup bagus terbaca. Bagus, Pak. Oke. Bagus, Pak. Iya, ini saya setengah mati, garis lurus aja ini kan ya. Misalnya ini garis lurus nih. Ini kan nggak lurus terus setengah mati karena ya itu tadi harus belajar pakai tablet. Ini juga pakai tablet ini juga belajar luar biasa ya. Misalnya 1, 2, 3, 4 ini kan 5, 6. Ini kan ya menurut saya masih banyak masalah ini. Udah legible ya, tapi udah bisa terbaca gitu. Tapi kan menurut saya masih belum bisa nih. Maksud saya itu masih tuh lihat masih nggak lurus-lurus gitu kan ya. Gitu. Nah, yang kayak gini tuh saya belajar, ya. Artinya jangan sampai orang-orang bilang kasih tablet aja selesai. Enggak, kasih tablet juga harus juga ada pelajarannya gitu. Harusnya di sini ada yang garis 3 tuh ya, yang sorry itu kan garis aja nggak bisa yang misalnya dulu apa? Nggak rapi itu, Pak. Ya, gitu ya. Yang ingat nggak dulu ya? Oh iya, ingat, Pak. Gitu kan ya, alah gitu ya. Apa ya gitu ya. Alah gitu ya, gitu-gitu ya nih. Bagus nih, Pak. Gitu ya. Jadi kan lumayan ya ininya gitu ya. Oh, ini barusan di ini tablet Pak, gimana caranya ke Zoom? Di caranya ke Zoom. Oh iya gini caranya. Saya buka Microsoft PowerPoint. Jadi ini PowerPoint ya. Saya keep dulu ya. Jadi ini PowerPoint. Jadi PowerPoint. Nah, sebentar ya. Nah, jadi ini gini nih, memang sebetulnya saya pakai PowerPoint. Kalau dari tablet aja mau share ke Zoom memang nggak bisa. Jadi tadi saya nyalain PowerPoint, saya kasih blank screen. Nah, blank screen-nya itu yang saya share di Zoom. Jadi baru bisa caranya begitu. Jadi di ini kan ya, ini tabletnya nanti di Zoom-nya saya share, di bawahnya ini saya share ininya si siapa namanya PowerPoint-nya saya share pakai yang presentation ini ya, saya klik presentation ini, so presentation-nya gede. Nah, baru di sinilah bisa saya ini tabletnya di Zoom. Jadi gitu supaya kalau mau nge-share tablet di Zoom. Sebenarnya kan pengen juga di sini dianotasi gitu ya. Misalnya saya kalau bisa tabletnya dianotasi pas lagi Zoom, ini enak banget ya. Saya bisa gambarin kumis di Miko. Oh, iya. Dijailin orang-orang, digambarin ya, kepalanya digambar-gambarin gitu ya. Tapi nggak bisa, nggak bisa dianotasi langsung. Kalau nggak ada yang di-share, nggak ada yang nggak dianotasi. Tapi kalau ada yang di-share bisa dianotasi. Oh, Google bisa ya? Enggak ya? Google Meet. Saya belum coba anotasinya ya. Anotasinya mungkin semestinya harusnya sama ya. Ini tablet Windows ya. Sebetulnya tabletnya sama sih. Maksudnya tabletnya ini agnostik ya, nggak Windows. Ini tablet ini kebetulan Wacom yang lumayan bagus ya. Ini jalan di Linux, jalan di Mac OS jalan. Jadi ini tabletnya bisa pakai Windows, Linux, Mac jalan semua nih. Drivernya juga ada di semua OS. Jadi secara aplikasi ini jalan. Dulu saya pakai ini dengan menggunakan Jamboard tadi ya. Jamboard. Tapi tadi kalau dilihat dari performance-nya, karena aplikasinya tadi lokal, Microsoft PowerPoint ya, pakai LibreOffice juga bisa di lokal. Jadi lebih smooth ya tadi. Gitu. Lagi, apalagi Miko? Tadi ini saya tadi sambil baca ini. Yang tadi Pak, kalau mau diinisiasi Pak, kalau Pak Budi mau, tapi memang harus ada orang yang bisa ngapus ngejalan-jalanin komputer lama ya. Iya ya. Jadi dan kalau ada yang mau terima juga susah lagi Pak. Maksudnya enggak harus ada koordinator di rumah kita udah ada 100 komputer bekas gitu. Baginya juga susah itu Pak. Tapi sebenarnya kalau udah mau ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan lah ya. Nggak tahu dikasih komputer besar bekas semuanya itu hanya bisa jalan DOS gitu ya. Iya, jadi sebetulnya orang itu ingin buang sampahnya ke kita. Tapi kalau bisa DOS, kalau bisa jadi kayak Chromebook bisa nggak ya? Nggak bisa, performanya kurang lah. Sih, maksudnya asal bisa Windows ya? Enggak. Sebetulnya kalau kita bisa jalankan, maksudnya kan kalau browser kan berarti harus ada di some kind of OS ya. Dulu saya juga punya Mac mini yang udah lama banget ya, nggak bisa diapa-apain karena udah nggak bisa di-upgrade. Saya masang Linux, waktu itu Linux Debian bisa di-boot di mana aja, Linux Debian keluar, Linux Debian, habis itu ya saya pakai browsernya aja.
Jadi ada some kind of OS, minimal OS lah ya, bisa dipakai nanti jadi browser. Ya Linux bisa dipakai untuk itu, jadi minimal OS bisa. Oke. Sama kemarin saya lihat ini Pak, baru berapa hari yang lalu, kayaknya bolpennya itu bisa, jadi kalau orang, ini tapi mahal ya Pak ya, barang baru. Di kertas biasa dia nulis, nanti si ininya direkod ke ini Pak, ke komputer. Oh, bisa sih, bisa. Jadi dia nge-record gerakan tangan yang ada di kertas. Jadi di kertasnya dia ada, di komputernya ada. Nah, sebetulnya yang lebih keren lagi nggak gitu. Yang lebih keren lagi itu ini ada, ini udah lama ya, mungkin ada 10 tahun yang lalu, Six Sense-nya, sensor ke-6 ya, Six Sense-nya dari ada anak MIT. Alah, siapa namanya ya? Pokoknya ada Six Sense lah ya. Saya ingatnya Six Sense namanya Patel atau siapa ya. Nah, jadi dia ceritanya gini, dia pakai kamera. Dia pakai kamera ya, dan kameranya itu ngelihat tangan kita. Tapi memang waktu itu tangannya masih dikasih isolasi. Ini kuning, biru, merah kalau nggak salah ya. Atau putih gitu ya, dikasih gitu ya. Nah, si kameranya itu tracking tangan kita. Jadi kalau kita bilang, misalnya saya di layar gini ya, saya bilang, oke, layar, saya mau nulis. Ya, si kameranya ini ya, zooming ini, oke, nulis ya, klik. Nah, terus habis itu saya nulis gini, B, U, D, I. Itu langsung dia nulis di sini. Gitu. Oh. Jadi sebetulnya bukan karena kameranya, tapi kameranya itu melihat tangan kita, gerakan tangan kita. Contoh lagi, contoh lagi misalnya saya mengambil gambar ya, ini tolong di screenshot itu tangannya gini ya. Oke, saya mengambil foto ya, gini, cekrek gitu, tangannya gini ya, cekrek itu artinya ngambil foto. Oke, mana yang mau ditarik, tinggal di drag. Jadi dia sebetulnya tracking tangan dan jari kita dengan kamera. Oke. Nah, ini bayangin loh, ini 10 tahun lebih lah, di atas 10 tahun rasanya. 10 tahun yang lalu loh, dia udah bisa melakukan itu. Saya yakin dengan sekarang udah bisa. Tapi idenya adalah yang di tracking itu pakai kamera. Jadi semuanya itu sekarang image processing pakai kamera. Lihatin gerakan tangan kita. Nah, artinya apa? Kita nggak perlu tablet, nggak perlu ini, nggak perlu layar, nggak perlu apa, dia bisa. Bahkan dia bisa nulis di tangan ya, misalnya tulis tangan di sini. Bisa. Dia kan yang penting tangan ini. Saat itu. Nah kemarin ini Pak, kemarin sih ini kata saya sih nggak tahu ini benar. Ini juga saya masih tanya ya di IBM Pak, ada tutorial di YouTube gitu Pak. Dia kayak gambar di kaca. Jadi mukanya kan dia hadap ke kita kan. Dia nulis di papan kaca. Tapi kebalik gitu. Katanya itu di mirror sama si IBM kayaknya ya Pak ya. Kalau nggak dia berarti hebat banget, dia bisa nulis kebalik gitu. Sampai segitu banyaknya, sampai dari ujung ke ujung dia ngebalik, tapi karena dia ngadep sama kita pakai kaca jadi nggak ngebalikin punggung. Dia bilang ngomong, wah itu canggih amat gitu ya. Ya. Saya kebayang bisa juga sih sebetulnya. Kalau orang yang bisa nulis kebalik itu ada lah ya, kayak misalnya yang jagoan kayak gitu kan Leonardo da Vinci, dia nulisnya kebalik kan ya. Jadi kalau orang baca tuh bacanya ini harus pakai cermin dulu, baca cermin jadi baca kurang ajar tuh dia. Memang dia tuh supaya orang dia ya bukan rahasia ya, tapi keep secret, tapi dia bisa nulis kebalik gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa nulis itu ada, nggak banyak ya. Leonardo da Vinci buktinya 1 bisa lah. Jadi itu ada 12 lah ya, bisa ada. Dia banyak nulis dan juga nggak sedikit, banyak ya udah. Tapi kan nggak semua orang gitu ya, untuk semua orang. Tadi sama betul sih kalau saya misalnya di sini ya, di depan saya ini saya kasih kaca gitu kan ya. Saya bisa nulis pakai spidol di kaca. Di tempat saya juga sebetulnya di depan sana itu ya, itu layar saya juga kaca di sana itu, di dinding. Jadi saya sebetulnya kalau di tempat saya ini kan dindingnya putih ini ya. Jadi saya nggak pasang whiteboard, saya pasang kaca di sini. Oh, pasangin ke dinding gitu ya. Jadi saya nulisnya di sini, udah ditulis di kaca sini aja. Nanti kalau udah selesai dihapus gitu ya. Jadi whiteboard di tempat kami ini depan saya itu ada tanggalan atau jadwal itu pakai kaca di sini. Saya lihat di beberapa tempat juga gitu ya. Jadi kaca yang ditempel ke dinding lebih enak, lebih bagus lagi. Ininya juga daripada whiteboard. Kaca itu lebih enak. Cuma ya memang lebih mahal aja ya masang ke dinding kaca di situ. Nanti kalau Miko mau coba deh ya, itu dinding sebelah kirinya itu pasangin kaca itu. Yang kiri kan itu putih kan ya. Sebelah ini, nah itu pasangin kaca aja itu. Di mounted itu. Yang IBM itu saya pengen tahu deh, apakah dibalik benar, nanti saya kasih siapa tuh. Apakah benar-benar dibalik pakai teknologi dia dibalik? Ini semua orang bisa nulis ya. Atau sebetulnya untuk kacanya itu sama dia di mirror aja ya, gimana caranya ya memisahkan taring gambar di sini dengan kitanya gitu kan ya. Kalau saya sih lagi mikir itu kalau dikasih gambar gini, misalnya di sini ada apa di sini kan ada kamera ya, di layarnya saya nulis di layar pakai. Di layarnya itu kan saya pakai touchscreen ya, layar saya pakai touchscreen, saya kan bisa nulis layar saya gitu ya.
Nah, cuma aplikasi yang di layar itu overlay di tulisan ini kan bisa juga kan? Iya bisa, betul bisa juga. Jadi sebetulnya physically nggak ada sih, itu cuma aplikasinya itu mengoverlay gitu. Jadi bisa juga saya taruh di sini ya, tablet ini saya nulis di sini. Kayak tadi saya nulis gitu kan ya. Cuma Tapi aplikasinya itu di atas mengoverlay di atas layar, saya, ya, di atas sini. di atas muka kita ya. Jadi sebenarnya bisa juga. Tapi kalau yang physical tadi keren ya, physical tadi keren. Tapi kan tuh physical. Tapi kalau menurut saya lebih bagus pakai aplikasi lah ya. Kayak aplikasi kita nulis kayak barusan itu, tapi munculnya di layar situ, gitu ya, embedded di atasnya gitu. Oke. Oke, Pak. Ini Jadi banyak aplikasi-aplikasi ya. Nah, oke, apalagi ini device-nya udah mulai muncul ya. Kalau aplikasi sekarang udah banyak yang gratis, Pak ya. Kalau kayak buat ngetik kayak apa dokumen Excel, bukan Excel apa spreadsheet ya, kalau Excel ya. Kalau yang aplikasi untuk desktop banyak ya, kayak yang sekarang kalau yang menurut saya tahan bantingnya tuh LibreOffice ya. LibreOffice tuh kalau dulu OpenOffice ya, OpenOffice. Jadi kalau Microsoft punya produk Office-nya, OpenOffice punya produk gratisannya, terus kemudian LibreOffice ya punya versi yang gratisannya juga. Ada lagi yang lain lah, BPS segala macam yang murah segala macam. Jadi kalau Office sudah banyak solusinya, banyak ya. Jadi bukan hanya Microsoft Office. Jadi mulai dari yang berbayar sampai gratisan. Saya masih punya Microsoft Office karena kebetulan klien saya banyak yang menggunakan Microsoft Office aja supaya dokumennya exchange bagus. LibreOffice sudah luar biasa, compatibility-nya udah luar biasa. Jadi artinya bisa. Oh, udah yang versi sekarang udah bagus banget. Kalau saya udah pakai Google Sheet gimana, Pak? Kalau pakai Google Sheet sama Google Doc itu? Sama ya. Jadi kalau itu tadi yang aplikasinya lokal ya di komputer kita kan ya. Nah, sekarang kalau kita bicara yang online, aplikasinya ada di cloud gitu ya kan ya. Nah, itu standarnya memang yang orang-orang banyak tuh pakai Google Docs, Google Sheet segala macam ya. Itu banyak juga dipakai orang. Kalau di kami, kalau ngerjain dokumen bersama, maksudnya kalau kita ngerjain report bersama, Google Docs memang. Google Doc ya? Google Docs memang. Itu yang paling banyak ya. Tentu saja ada yang lain-lain ya, tapi yang saya familiar dan sangat heavily menggunakannya itu Google Docs. Sheet-nya juga sama ya, spreadsheet-nya juga sama. Jadi kalau kita ngerjain ada kerjaan dengan klien segala macam, kita pakai spreadsheet-nya juga sama, pakai Google Docs itu. Kalau nggak salah di Apple juga gratis, Pak ya? Saya bukan ini yang punya si Apple apa? Saya juga lupa yang kayak Page, terus ada Page sama Key apa namanya? Key apa? Karena saya udah nggak pakai lagi ya. Tapi saya nggak pernah pakai, Pak. Pakai Microsoft udah kebiasaan nih, Pak. Numbers, Pak. Keynote, Numbers ya. Keynote. Free ya, kalau nggak salah ya, Page ya. Saya nggak tahu free, tapi kalau di bagian dari OS-nya kali ya sudah di. Terus saya beli, terus belakangan kalau nggak salah gratis sih, kalau nggak salah. Oh, saya pas lagi kalau saya di Mac itu udah memang install di Mac-nya. Jadi udah bawaan dari OS-nya udah bayangan saya gitu ya. Jadi gratis lah ya dengan OS-nya. Tapinya tadi kalau dari tampilannya bagus luar biasa. Cuma tadi karena kliennya kebanyakan pakai Windows ya. Office ya. Jadi Office yang jadi standar. Itu sebabnya juga saya masih pakai LibreOffice, rasanya itu aja sih. Ya. Itu dari segini. Nah, jadi aplikasi tadi ada yang lokal ya, ada banyak, tapi aplikasi juga ada yang di remote. Nah, ada juga aplikasi yang sangat spesifik untuk aplikasi itu yang saya sampai sekarang masih heran itu yang aplikasi yang ada persamaan sama anak-anak itu di potret. Oh iya. Saya masih belum tahu ya gimana caranya itu ya. Itu matematik ya? Hebat sekali tuh. Wah, itu inovasinya luar biasa, itu sangat membantu anak-anak. Terus kalau itu bisa diterusin ke ini apa, misalnya Wolfram ya. Kalau dulu kan suruh nurunin persamaan diferensial atau integral itu kan, waduh mampus, karena nggak ada lah itu yang ngerjainnya. Pakai kalkulator pun nggak ada ya itu misalnya kalkulatornya kan ya. Simbolik soalnya. Sekarang udah bisa tuh. Iya betul. Aduh, saya sampai sekarang anak-anak ini udah banyak tools-nya gitu ya. Jadi dia punya kemampuan menggunakan tools, tapi kalau dari segi matematiknya nggak tahu tuh. Ya, tapi bagus juga ya, daripada nggak bisa ngerjain matematik, benci matematik. Jadi memang toolsnya jadi banyak, Pak ya. Jadi kalau kayak misalnya kalau lagi SD belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, suruh apa? Sebetulnya kalau dia mau pinter mau nggak ini, tinggal translate aja pakai Google apa kali ya. Ya. Mau belajar matematik tinggal lewat. Tinggal nge-search, belajar kimia nge-search, masukin aja rumusnya kalau Wolfram kali ya. Cuma yang nggak bisa adalah belajar yang membutuhkan fisik. Ini yang selalu kita sebutkan, kayak misalnya makanya pelajaran yang paling nggak disukai anak-anak itu kan olahraga ya. Olahraga, iya betul. Anak-anak nggak suka olahraga. Dulu juga gitu, saya juga sama tuh SMP nggak bisa berenang tuh. Jadi saya paksa, maksudnya bisa berenang biasa gitu. Terpaksa saya itu kursus berenang dulu di itu Sentrum tuh. Oh. Ya tadi kan dulu kan anak-anak kan, waduh nggak bisa berenang, padahal mau dites berenang kan ya.
Jadi mau belajar berenang tuh bukan karena apa? Karena mau di tas berenang, belajarlah di sentrum dulu gitu ya. Kelebak di sana. Ya betul. Tapi jadi kebaikan buat kita sih Pak. Iya Jadi, gitu ya. Terus paling paling malas juga disuruh apa? Squat jam segala macam. Nah, katanya sekarang tuh anak-anak tuh di video ya. ya di video Pak. Mereka Gimana tuh kalau di video? bisa aja sih Pak di kamar gitu, di apa main bola juga bisa. Main bola pun bisa loh Pak. Bolanya tapi bikin dari kertas kalau anak saya. Kalau Bikin kan dari harus kertas, digabung-gabung mungkin karena kan nggak semua orang harus beli bola di luar gitu. Cuman saya pagi-pagi duk, wah apa? Kalau dia lagi nembakin ke tembok, oh tapi kan senam pakai apa? ya Pakai masker gitu, mereka senam. ya, tapi kalau dulu kan ada volley, basket, Itu main nggak bisa bola, betul. itu nggak bisa ya itu ya. Dulu soalnya kalau SD saya main kasti kalau SD saya dulu. Ya betul kasti. Kasti itu Indonesia Pak ya. Di luar negeri nggak ada ya. Nggak ada ya, kasti nggak ada ya di Indonesia. Makanya lagi cari-cari waktu itu sempat cari-cari kok nggak ada ya. Terus Bola bakar kan juga. Bola bakar yang mana ya? Bola bakar tuh yang dibalikin lagi kalau kasti kan itu kalau bola bakar tuh nanti ke ininya. Kalau ingat belum pernah nggak ya bola bakar ya? Lupa saya Kayak dulu. kasti. Kalau yang dipukulin ke orang itu kasti ya, yang dipukulin di cipol apa istilahnya. Kalau bola bakar tuh iniin lagi ke kayak bola bakar tuh hampir kayak softball. Kalau hampir dibalikin lagi atau baseball dibalikin lagi, nah nanti di itu kalau udah lewat kebakar tuh, dibakar tuh maksudnya itu kalau ini kayak baseball, tapi pakai bolanya bola itu juga, ada yang pakai bola tenis atau bola yang karet itu juga sama. Jadi nggak dipukulin ke orangnya tapi bola bakar tadi. Ke tempat standnya itu ya. Gatrik. Ya itu gatrik apa ya? Nggak ada tuh yang gitu. Gatrik ya. Yang kayak gitu. Nah, sorry to say sekarang nggak ada ya di itu. Jadi memang ya ini, ya aduh, yang memang ya ini kita yang online dulu aja lah ya, yang dibahas nanti kalau fisikal itu harus minta ke itu Pudak, ke Ronald Serba. Ya betul. Oke, apalagi kita masih punya dikit waktu lagi lah ya, udah 15 menit lagi maksimum ya, ini kan udah lewat. Kalau ada teman-teman yang mau nyumbang boleh tuh Pak, komputer ya. Boleh. Enggak tahu nanti kalau orang yang perlu ya. Nggak, nanti gini aja kalau gitu, mendingan kalau misalnya anak bisa melakukan koordinasi segala macam, menurut saya lebih baik begitu ya. Apa yang bisa diinikan. Tapi gini dulu, prob dulu ya, memang apakah permasalahannya itu adalah device atau gadget atau koneksi internet? Ya kan bisa jadi karena koneksi internet bukan device-nya. Device oke Pak, koneksi internet yang masalah gitu ya. Atau aplikasinya kan kita juga belum tahu ya, itu yang harus kita lihat lagi. Harus tanya lagi ke guru-guru. Kayak teman-teman kita itu kayak Ruli Melsa itu kan juga, kalau saya nggak salah dengar sih, dia juga ngasih internet gratis ke beberapa tempat sih Pak. Iya. Ganggang gitu ya. Ya. Tapi kan kita masih lihat ya, terbatasan di internet itu juga di kota besar tuh ya, masih nggak masalah ya. Begitu kita keluar kota Bandung aja, selatan dikit aja tuh ya, Bandung coret ya itu udah susah. Jawa Barat, Selatan, wah lo susah setengah mati. Jadi bisa kebayang lah saya anak-anak yang nangkring di pinggir jalan itu supaya dapat sinyal yang gede ya, kebayang oleh saya kayak gitu ya. Operator juga sudah memberikan paket-paket khusus ya untuk siswa-siswa gitu. Tapi ya menurut saya masih kurang lah ya yang kayak gini kan, kebutuhan bandwidth makin lama makin gede, makin anak-anak makin ini ya. Jadi menurut saya kebutuhan itu makin banyak. Mungkin kita harus perlu minta Elon Musk ya untuk yang bikin satelit ya. Satelitnya diturunkan ke sini. Tapi kasihan juga nanti operator sama ISP Indonesia kalah sama Starlink. Dibabat sama Elon Musk. Ya? Tahu nggak? Kan Bapak pernah cerita kan, ini siapa gitu kan? Bisa aja tiba-tiba ada satelit banyak di kepala kita ya. Kan udah banyak, bukan bisa aja, emang udah ada kan. Si Rusia main-main kemarin, Bapak tahu nggak Pak? Rusia. Kita hancurin satu satelit Pak, satelit dia sendiri dihancurin. Iya. Tapi pecahannya itu kemana-mana. Nanti itu bisa kena satelit lain yang punya Amerika punya, itu mereka marah sih Amerika. Aduh itu nanti kita kena. Jadi mereka malahan jadi kayak ada badai badai pecahan itu. Iya. Yang kayak gitu kan memang jadi masalah juga ya kan, jadi sampah di atas tuh kan ya. Isunya kan gitu, jadi sampah di atas kan ya. Dan bisa ketabrak satelit yang bagus ya. Iya. Jadi itu jadi masalah itu. Jadi kalau orang kayak ngelempar buat jalan tapi ngelempar berangkalnya kemana-mana gitu ya. Nah ini juga sama itu, jadi ya in the future kan jadi susah bagi yang mau keluar angkasa itu, karena dia harus nabrak. Bersihin jalannya juga yang mana nggak gampang itu, jadi kerjaan tambahan. Tapi kalau satelit di atas kita udah banyak kan orang buat itu kan, yang low Earth orbit ya, LEO, yang satelitnya deket-deket gitu ya. Banyak ya? Itu ada banyak, dan sudah banyak di cover. Sekarang tinggal masalahnya ini
membuat bandwidth-nya tuh dari atas ke bawah itu cepat ya, reasonable. Terus alatnya murah. Nah, itu yang jadi susah. Kalau yang Pak Ono Purbo dulu suka supaya ada internet di RT RW atau apa dulu kan kayaknya ada gerakan itu ya atau Kalau Pak Ono senangnya dulu dengan wajan bolik. Wajan bolik nah kan itu wifi. masih nggak sih sekarang atau Kayaknya udah jarang ya. Masih ada RT RW itu masih ada. Ada yang pakai wired, ada yang pakai ini. Tapi itu legally masih tetap dipertanyakan ya, sebetulnya masalah legalnya masih tetap dipertanyakan. Karena kan itu harus aja izin telekomunikasi tetap ya. Permasalahannya gini sih, kalau kita di dalam ini sendiri nggak masalah, tapi begitu kita taruh barang di luar, itu kan bisa ganggu ganggu yang lain yang yang lain. memang dipakai untuk kebutuhan lain ya. Misalnya ada alat-alat yang nggak jalan gara-gara pemancar kita kan, pemancar itu harus ada saat izinnya. Kalaupun yang itu pun ya, misalnya yang unlicensed band-nya juga harus ada ini batasan powernya maksimum misalnya 10 miliwatt atau berapa. Begitu digedein itu kemana-mana, bikin susah gitu. Nah kalau di sebelahnya ada rumah sakit terus ternyata ada ini alat pacu jantung yang nggak jalan kan bisa mampus itu kan, nggak boleh. Makanya kalau gitu tetap harus hati-hati. Yang terkait dengan wireless itu tetap harus hati-hati. Tapi inisiatifnya bagus waktu itu kan, ada masih beberapa yang masih bersisa itu karena gini, di beberapa daerah operator masih belum mau masuk ya, karena kalau dia masuk misalnya dia harus pasang BTS, pasang tiang, dia harus modal 2 miliar misalnya. Balik modalnya gimana kan, kalau dia pasang 2 miliar dimarahin juga sama korporat, ngapain kamu masang di sana 2 miliar untuk rakyat di situ, ini ada duitnya nggak ada, ngapain taruh di situ. Nah dia kan kalau perusahaan kan bottom line ya, itu keuntungannya ada nggak segala macam ya, boleh jangka panjang boleh, tapi harus kan disebutkan keuntungan. Jadi makanya susah, maka masyarakat masih menggunakan layanan tadi, wajan bolik, tarik fiber tarik kabel lah, bukan kalau ini. Tapi ada harapan sih Pak, kalau kayak 5G gitu kan semakin naik GG-nya itu katanya cakupannya makin gede, makin murah. Enggak juga. Enggak juga. Kalau yang kayak 5G ya, 5G itu cakupannya sama ya. Tapi ini pemahaman saya, tapi jumlah devices yang bisa connect lebih banyak. Ya, lebih banyak. Jadi lebih luas, enggak. Enggak. Ya, biasanya gitu. Tapi ada juga yang waktu itu ya, yang saya nggak tahu bagian dari 6G atau apa, yang pakai frekuensi rendah tuh ya, yang dia bisa mantul segala macam. Waktu itu saya ngeliat presentasinya Pak Khairul ya. Oh, yang dia salah satu inilah ya, orang yang punya, yang developer 5G, 6G. Pak Khairul tuh cerdas tuh, lihat itunya, harus nanya ke dia mana yang ininya ya. Tapi pemahaman saya kalau yang kayak gitu tuh enggak, cakupannya enggak lebih luas. Karena biasanya ya tergantung dari frekuensinya. Kalau frekuensi rendah itu biasanya jaraknya lebih sedikit. Ini cakupannya lebih sedikit ya. Iya. Kayak 4G juga itu kan ada yang sifatnya apa sih, orang-orang bilangnya breathing gitu ya. Jadi kalau dia misalnya cakupannya segini, tapi begitu banyak yang pakai dia cakupannya jadi turun. Jadi dia kayak gini, kayak bernafas. Jadi kayak bernafas gitu. Jadi kayak bernafas. Nah, ini jadi kalau ada yang kalau banyak yang pakai langsung turun gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi ya. Kalau gitu kita nanti kita harus nanya dulu nih kepada guru sama siswa, sebetulnya pain problem kalian apa, masalahnya apa gitu ya. Sehingga kalau nanti kita kasih device nggak ada internetnya, wah percuma juga kan ya. Betul. Karena ya kita di tempat anak bisa juga itu penting sekali sih Pak, harus ada gawai Pak. Betul. Mau anak bisa, kalau nggak ada gawai, nggak ada internet, belum bisa sekarang. Betul. Jadi menjadi anak tidak bisa.com. Gitu. Oke, ada lagi nih sebelum kita tutup nih, udah lumayan 11:17, berarti sudah 1 jam 15 menit ya, udah lumayan lah. Kita mau rutin ngobrolin soal gini ya, tentang anak-anak, teknologi dan seterusnya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan. Yang punya ide masukan ya, sharing juga boleh ya Pak ya. Boleh. Dan ini nanti videonya nih kan karena kita live ya, memang nanti kita buatkan rekamannya gini, nanti kita upload di satu tempat lah ya, nanti supaya yang kebetulan tidak bisa mengikuti online bisa melihat lagi. Tapi kalau untuk yang nanya ya kita pengennya sih online ya, supaya nanti bisa lebih interaktif. Mudah-mudahan minggu depan kita punya topik lagi. Silahkan dinantikan sambil kita nunggu topik dari teman-teman. Itu ada lagi dari Miko apa lagi? Sudah sih Pak, dari saya sudah Pak. Ya, dari saya juga sudah nih, karena saya juga harus belajar lagi nih, banyak belajar nulis halus salah satunya gitu ya. Terima kasih juga ya untuk teman-teman yang sudah komen di ini tadi, ada Rizky yang selalu rajin, ya. Terus ada Bu Ripra Hasjo ini ya juga ya. Terima kasih, termasuk juga Lokita yang mengirimkan
ini tadi tambahan-tambahan. Oke, kita sudahi ya. Ya, siap. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, salam semuanya. Ya, minggu depan ya. Belajar kita ya. Semua siap. Yuk. Sehat semua. Assalamualaikum. Dah.